Itu suaranya kayak angin mendesas. Kaget saya. Padahal senter ini tetap dia nyala. Tapi senter kita dulu bukan senter kayak gini. Sambil mereka berbicara, itu jelas kita lihat. Iya. Lihat. Tapi begitu kita sender, nggak ada itu. Oh, berarti jangan-jangan Anda juga termasuk pawang jin. Ojol. Podcast on location. Assalamualaikum, sobahul khair. Selamat pagi, guys. What's up, bro? Hari ini kita di tempat yang paling banyak dikunjungi oleh orang-orang sepulau Lombok. Bahkan kalau kita melihat data kunjungan, tempat ini juga menjadi tempat yang paling diminati, dicari oleh para pecinta alam, pendaki gunung Indonesia. Yaitu, ya kalau Anda lihat di latar belakang, lihat latarnya tuh, sebelah kanan sana, Anda akan melihat Gunung Rinjani. Nah, kita berada di kaki Gunung Rinjani, yaitu Desa Sembalun, Lombok Timur. Nah, tema kita hari ini tidak jauh-jauh dari latar belakang tempat saya duduk ini, di Rinjani itu. Jadi banyak orang yang pertama tidak mengetahui dari sisi sejarah atau pelafalan dari Rinjani. Bahkan orang Sasak sendiri, termasuk Pak Sugiman mungkin, atau ya banyak lah anak-anak muda belakang itu menyebutnya Rinjani. Padahal kalau orang lokalnya yang benar itu menyebutnya Renjani. Tapi disebutnya itu menjadi I sekarang. Ya itu tidak lepas karena pengaruh memang tulisan-tulisan yang dibuat, penamaan, papan-papan penamaan, lalu pendataan yang dibikin oleh pemerintah. Padahal dalam dialek lokal itu disebut Renjani. Itu yang benar. Nah, Rinjani ini gunung api tertinggi kedua di Indonesia. Sambilan Pak. Cukup manis? Kurang manis? Ini yang tidak pakai gula. Gunung Rinjani ini dulunya dianggap sebagai salah satu situs suci, tempat yang keramat lah, banyak tempat-tempat yang dihormati, disakralkan oleh orang-orang lokal. Nah, bersama saya Pak Sugiman. Pak Sugiman pernah bekerja sebagai pemandu wisata ya? Iya. Yang menemani para pendaki, baik lokal maupun mancanegara maupun interlokal, internasional. Internasional Lebih tepatnya ya. Ya, ke Gunung Rinjani. Bisa diceritakan Pak Man, pertama sejak tahun berapa sih Anda naik ke Gunung Rinjani itu? Jadi tema kita sebelum Anda jawab, tema kita sebenarnya soal yang saya tadi tuh, narasi pertama tadi tuh, bahwa Rinjani ini dulu menjadi tempat yang disakralkan, banyak mitos, banyak hal-hal yang sifatnya makhluk astral, menjadi tempat dunia makhluk astral di situ katanya. Jadi banyak hal yang berkaitan dengan dunia gaib. Nah, tapi kita sebelum masuk itu kita tanyain dulu ke Pak Sugiman untuk memvalidasi bahwa memang dia layak untuk bicara tentang hal-hal gaib di Gunung Rinjani itu. Tahun kapan Anda naik? Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo guys. Kaifa haluk guys. Jadi terkait Rinjani, kalau kita berbicara Rinjani, kita harus berbicara dari awal dulu. Sejak tahun berapa dulu Anda naik Rinjani? Saya makanya tahun naik Rinjani itu kelas 3 SMP. Itu pertama kali, tetapi 3 SMP itu tahun dalam acara trekking tahun 93-94. Itu kelas 3 SMP saat waktu itu pertama kali Anda. Pertama kali, tetapi kita dibawa oleh guru-guru kita untuk rekreasi, bukan untuk mencari uang. Oh. Kita rekreasi bersama semua sekolah. Oke. Pak guru, kepala sekolah. Waktu itu
Lalu itu sebagai pemula amatiran anak sekolah kan? Waktu itu kita anak-anak sekolah. Lalu karir profesional Anda sebagai pemandu wisata itu dimulai sejak kapan? Saya mulai mencoba karir ini tahun 2007. 2007. Tapi sebelumnya bagaimana Anda berkenalan sehingga kok Anda memutuskan untuk menjadi pemandu wisata gunung? Begini ceritanya. Jadi kita harus dari awal biar nyambung ceritanya kita ke gunung ya. Iya sih, jangan Anda lompat-lompat. Iya. Jadi tahun 99 itu saya mencoba karir. Ini kita belum bisa berbahasa ini. Hanya masih bisa yes, no, yes, no. Dan bahasa Suntalango. Dan kalau bahasa Suntalango kita paseh. Paseh. Termasuk bahasa Lombok. Jadi semua bahasa Lombok ini kita paseh. Jadi larilah saya ke negara seberang. Begitu Bali. Karena pada waktu itu negara seberang. Ya karena sebenarnya kita dulu mau pakai paspor negara, pakai paspor. Paspor waktu itu kuning. Pernah Anda lihat KTP kuning dulu itu? Oke. Itu paspor pertama saya. Dari tahun 99 itu saya coba, waktu itu saya tidak menjadi guide. Saya kuli bangunan. Waktu itu. Harian kita satu hari itu 15.000. Hanya 15.000. Jadi laden itu. Oke. Jadi setiap hari Sabtu itu kita nerima gaji. Total gaji kita 90.000. Itu saya pakai ke Kuta, berdekatan dengan Kuta tempat saya kerja. Nah, yang Anda bangun apa tuh yang Anda bangun? Kos-kosan. Banyak kos-kosan yang kita bangun. Jadi malam minggunya itu, Sabtunya sore kita gajian. Jadi begitu selesai mandi, makan, terjun ke pantai. Di sana banyak sekali bule. Siangnya minggu itu lebih banyak lagi. Nah, di situ saya mulai coba. Ya, ngomong-ngomong lah, ada dasar-dasar kita waktu SMP dulu. Lalu akhir 99 ada tamu dari Belanda, oma opa itu yang pertama kali saya coba bawa ke Lombok. Dan waktu itu yang lucunya ini ada berapa lama Anda berinteraksi sehingga punya kemampuan speaking dengan bule-bule itu? Berapa lama Anda di Bali? 1 tahun. Oh, 1 tahun. Ya, 1 tahun. Berarti setiap akhir pekan Selalu saya di sana. Selalu Anda ke sana. Di Kuta. Karena memang Anda berminat sangat berminat. Jadi apa motivasi Anda sebenarnya pergi ke Kuta itu? Memang untuk belajar. Bukan, hanya untuk belajar bahasa saja. Tidak ada niat untuk menjadi pramuwisata pada waktu itu. Tidak ada. Tetapi hanya belajar bahasa. Saya kira Anda ke sana karena tertarik sama orang yang mandi. Bukan, bagaimana bahasa yang benar, artinya bahasa Inggris yang benar. Jadi tidak ada motivasi lain, cabul macam. Itu ja. Itu enggak. Termasuk sebenarnya itu kalau hal-hal seperti itu kita buang. Karena kan kita orang-orang agamawan. Waktu itu. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Agamais. Nah, jadi tahun 2000 itu akhir 2000 kalau saya tidak salah itu ingat 2000 bulan Juli. Saya kenal dengan tamu ini di Kuta, dia opa oma, sudah tua-tua. Saya ditawari minum, bukan saya yang menawari. Karena mungkin dia kasihan sama saya karena momot disediin pantai. Minum bir waktu itu. Tapi yang bintang. Bir bintang kalau dia bilang kan, kalau kita bintang kan. Jadi saya ikut sama dia, ditanya saya. Dan Anda minum? Minum waktu itu. Tapi bir bintang lah. Sekitar 0,2 lah. Bir bintang itu 0,5 berapa? Ya kita kurangi lah biar tidak agak. Nah, akhirnya saya ditanya, kamu orang mana? Kamu ngapain? Dan kamu orang mana? Saya orang NTB, saya orang Lombok. Oh, kamu kenal Senggigi? Padahal pada waktu itu saya tidak pernah ke Senggigi. Akhirnya kita berlekak lah sedikit di situ. Cara kita. Anda bohongi dia? Iya. Oh, sangat kenal. Saya orang Sulawesi. Apa bilang tidak kenal Senggigi? Karena saya juga hidup di sana. Pertanyaan terakhirnya, mau kamu bawa saya ke Senggigi? Oh, jadi lewat pertama itu. Jadi dia bertanya,
Karena tertarik dengan cerita Anda atau apa kira-kira? Ya kita ceritakan dulu Tentang kita, Senggigi. tentang Senggigi, tentang Rinjani juga Oke, termasuk. pertama kan Anda kan pertama tadi tidak pernah pergi ke Senggigi. Iya. Tetapi kemudian apa cerita Anda tentang Senggigi itu yang membuat mereka kemudian dia tertarik untuk Anda yang nganterin mereka. Pasti Anda Iya, macam promo ini. atau macam Iya. kan? Karena Anda ngarang. karena cerita-cerita orang tua. Oh, oke. Jadi di Senggigi ini saya bilang itu sebelum ada Senggigi itu ada namanya Batu Layar dan Batu Bolong. Jadi Anda melewati Batu Layar dulu, baru Batu Bolong, baru Senggigi. Yes. Di Batu Layar ini. What is Batu Layar and? What is Batu Layar and what is Batu Bolong. Jadi saya jelaskan Batu Layar ini adalah batu yang bisa berlayar, yang membawa orang-orang ke Mekah. Ini kan saya tidak pernah ngalamin itu kan. Tapi kalau kita tidak menceritakan hal-hal seperti itu, mereka tidak akan tertarik. Jadi how to make the interest. Tapi Anda sebenarnya tahu mereka percaya dengan omongan Anda atau mereka hanya Dan mereka selalu percaya karena mereka tidak pernah mengalami itu. Oh, oke. Terus? They always interest what you said. Oke? Oke. Waktu itu dia ngomong, oh bagus. Terus Batu Bolong sendiri Anda gambarkan sebagai apa? Kalau Batu Bolong itu karena di situ ada puranya, tempat-tempat Pemujaan worship untuk orang-orang Hindu. Jadi kalau saya cerita di Batu Bolong itu di situ dihuni oleh gurita dan ular yang besar. Ini kan cerita orang-orang tua. Oke. Nah, ketika pada waktu itu kalau dia sudah Friday night, saya bilang kan malam Jumat itu. Jadi kalau di atas jam 12 itu sepi di situ. Jadi dia baru lalang ular ini, ular yang besar itu, sebesar pohon kelapa. Tapi kan kita tidak pernah lihat. Ini kan cerita. Oh, jadi cerita orang Anda cerita? Iya, dan mereka semakin tertarik. Nah, dan akhirnya pergilah kita ke Senggigi. Tetapi begitu naik, begitu naik kapal, waktu itu kita pakai Land Cruiser itu. Land Cruiser. Dan itu pengalaman pertama. Pengalaman pertama naik speedboat yang kencang dan Anda belum tersertifikasi sebagai guide juga, belum terdaftar. Belum ada apa-apa, belum. Masih amatiran. Masih amatir. Di waktu perjalanan dari Bali ke Lombok itu, hati ini sudah mulai deg-degan. Karena saya bawa kemana orang? Kan sudah mulai ragu kita sama diri sendiri kan? Oke. Karena belum pernah. Mana saya akan bawa orang ini? Jadi lama-lama. Ya dan sudah. Anda tidak berdoa waktu, karena Anda agamais tadi katanya. Iya, Anda tidak berdoa. Ada kala kita lupa pada. Jadi sampailah kita. Dijemput sama Prama itu. Bagaimana Anda kontak Prama? Kan dia yang mesen. Oh, jadi sebenarnya dia sudah di-booking. Dia sudah membooking. Iya. Dan Anda hanya menjadi menjadi penunjuk jalannya saja. Okay. Jadi sampailah ke Senggigi. Di situ bingung kita mau nyari hotel di mana. Kita kan banyak teman-teman di situ yang nawarin hotel kan gitu. Termasuk guide-guide itu. Akhirnya waktu itu masih Geraha di situ. Nah, saya bawa nginep di sana. Malamnya. Kenapa Anda pilih Geraha? Karena dia kan lebih dekat dengan Prama kan. Dan lebih murah waktu itu. Dia termurah pada waktu itu. Dan akhirnya malam itu supaya besok ada kegiatan karena sudah kedung cerita saya sama si bule ini. Anda malu? Malu, kan gengsi juga kan. Okay. Jadi saya cari teman-teman lokal. Malamnya? Saya cari teman lokal. Berarti Anda tidak istirahat sama sekali sebenarnya? Istirahat sih. Oke, terus? Saya keluar ngopi. Ketemulah dengan teman dari Sandik waktu itu. Ada namanya teman saya pertama itu Bahri namanya. Jadi Bahri ini bagus orangnya, baik. Dialah saya dialog tanya ini begini, kalau kita ini kan saya baru tumben ini bawa tamu seperti ini. Oh, Anda jujur sama? Jujur kalau sama Bahri jujur? Ya sama lokal kan. Okay. Akhirnya baik bang. Jadi Anda jujur, Anda bilang saya bawa tamu. Ya. Saya belum punya pengalaman apapun tidak ada. Nggak tahu tempat ini. Ini semuanya. Lalu minta pendapat sama Bahri. Si Bahri ini. Kira-kira kemana saya harus? Harus bawa ini si tamu. Oke. Terus Bahri menyarankan apa? Baik, tamunya dari mana? Dari Belanda. Apa makanya agendanya? Kalau menurut Sida ada bilang,
Makanya dia mau keliling Lombok, dia mutur lah kayak tamu-tamu biasa, saya bilang gitu. Oh bagus. Kalau begitu sama saya saja. Ah begitulah dia si Bahri ini. Ya karena kalau orang baik itu akan dipertemukan dengan orang baik. Begitu, itu yang saya alami kan. Oke, Anda merasa orang baik. Oh iya, memang walaupun sama Molo. Sedikit kan. Oke. Nah waktu itu akhirnya karena saya sama si tamu Oma Opa ini 1 minggu. Satu minggu kita sama dia nih. Kita bawa dia keliling Lombok sudah seperti apa yang dia mau. Tapi termasuk Anda mengajak mereka untuk ngecek cerita Anda tentang batu layar dan Iya sih, iya ini dan Anda tunjukkan ini batu layar. Ini batu layar ini kalau Cekonon ceritanya dulu batu ini bisa bergerak dan berlayar. Saya tanya orang-orang lokal di sana, betul kalau cerita orang-orang dulu itu katanya. Oke. Jadi saya lari ke Batu Bolong terus. Nah sampai ke Sukarare, Oke. tenun apanya semuanya. Dan terakhir Rinjani. Kalau Rinjani ini enggak saya bawa ke sini. Oh, oke. Kalau Tami ini Tapi Anda pernah ceritakan kan tadi Anda bilang. Oh sudah kalau saya ceritakan Rinjani, cuma karena dia sudah Oma Opa, jadi nggak mungkin juga dia akan trekking kan. Oke. Akhirnya tertariklah si tamu ini dengan keindahan Lombok ini pantainya pada waktu itu. Nah pulanglah dia. Oh jadi setelah tur 5 hari itu Enggak, kita tur hanya 2 hari. 2 hari. Ya sisanya itu kita di sana aja berjemur-jemur lah. Di pantai. Di pantai Senggigi, Senggigi Beach. Oke, lalu dia merasa puas. Puas. Puas dengan layanan Anda atau puas dengan keindahan alam? Keindahan, termasuk Atau servis. dua-duanya? Atau dua-duanya? Dua-duanya sih. Oke. Karena kita yang layani mereka kan. Oke. Nah akhirnya. Berapa Anda dikasih waktu itu boleh? Bagus. Terkait dengan income yang saya peroleh pada waktu itu. Makanya saya pada waktu itu Sebelumnya Anda nggak patok waktu di Bali? enggak. Dan dia juga nggak menjanjikan Enggak, Anda tidak. cuman dia minta ditemani. Iya. Oh, terus Anda sebenarnya niatnya waktu Mau menolong. jadi tidak berniat Tidak berniat mau nyari untuk uang? Saya hanya menolong, membantu. dan sekaligus untuk practice your Itu tujuan saya. Your speaking ya. oke. Itu tujuan. Saya akan tolong. Sekaligus saya harus bisa berbahasa seperti ini yang baik. Memang ikhlasul amal Anda. Kan kita harus orang-orang ikhlas. Sebentar dulu kita seret. Akhirnya waktu itu saya hanya dikasih cuma 2.300.000. Jangan bilang hanya 2 juta. Iya memang itu yang saya terima. At the time tahun berapa? Tahun 2007 itu. 2007 dengan hari kerja hanya Hanya 7 hari. 2 hari. 2 hari sih kalau tur. Turnya 2 hari. Ya tetapi tetap kita sama dia di hotel. Sementara Anda kerja bangunan itu 90.000 ya, sebulan. Iya. Jadi mana lebih banyak? 90. Lebih banyak itu. Nah, Lebih banyak itu. tapi kenapa Anda bilang hanya 2 juta? Iya karena hanya itu yang saya terima. Oh, oke. Nah, 2.300.000. Besar atau enggak itu waktu itu? Besar kosong. Besar dan saya kaya waktu itu. Langsung merasa. Merasa sangat kaya. Wih. Padahal niat awal Anda Saya tidak hanya bantu. Ya? hanya bantu saja. Oke, terus? Nah, akhirnya begitu dia pulang, nanti kalau umur saya panjang dan saya sehat, saya akan kesini lagi. Kalau tidak saya, anak-anak saya dan mungkin cucu-cucu saya yang akan kesini, saya suruh nyari kamu. Ini kata-kata beliau yang berdua ini. Tapi ada kemungkinan dia itu penjajah yang pernah datang nggak? Nah, bisa jadi company dia. Dia merasa berhutang Jasa. merasa bersalah pada ya. pada nenek moyang kita. Iya, kadang-kadang saya terpikir begitu juga pada waktu itu. Anda enggak tanya latar belakangnya pekerjaan apa? Tidak. Oh, oke. Karena kan itu bukan tujuan saya kita untuk menanyakan dia apakah pernah mungkin kakeknya pernah menjajah kita. Jadi Anda juga tidak berniat mencari ganti rugi perang kan korban? Tidak. Tidak, oke. Itu tugasnya pemerintah lah. Nah, akhirnya selang 1 bulan dapat saya juga. Nah, ini baru tahun 2000 Sebentar dulu, berarti Anda sejak saat itu mulai tinggal di Senggigi? Atau Anda balik ke Bali dulu? Senggigi, berhenti saya ke Bali. Karena sudah punya duit 2.300.000. Saya ngekos. Oh, langsung cari kos. Kos dan pada saat itu langsung Anda berubah niat bekerja di wisata atau gimana? Berniat langsung di situ, kerja wisata. Begitu Anda terima uang, Iya.
Wow, Anda bilang ternyata di sektor Enak. sektor ini sangat enak, menjanjikan dan Dan memuaskan. mengayakan. Langsung darinya tadinya Anda sebenarnya hanya iseng, lalu berubah mindset Anda dan berubah jalur hidup Anda. Ya. Bahwa oh ya saya akan menempuh Wisata. Oh, berarti betul itu. Uang bisa mengubah orang berarti. Iya. Padahal Anda tidak pernah berpikir Nggak pernah berpikir mau jadi oke. hal-hal Oke, jadi Anda langsung kos di Senggigi, Senggigi. meskipun tidak kenal siapa-siapa, dan baru pengalaman by accident itu ya sebenarnya ya? Iya. By accident. Jadi terus lalu oke, terus Anda mendapatkan apa? Tamu. Gimana caranya? Yang kedua itu, Anda cari atau Anda ikut travel atau gimana? Waktu itu saya coba ikut travel. Oh, Ikut jadi Anda travel. kos langsung Ya, cari travel. cari travel, ada Rinjani Tour Travel dulu. Oh, Rinjani Tour. Oke, saya. Tetapi hanya beberapa bulan itu saya ikut dan tidak pernah dapat tamu. Rinjani Travel. Karena- Oh, jangan-jangan karena mistisnya Rinjani Anda belum. Ini Oh, nanti belum kita masuk ke Rinjani. Soal tamu yang kedua dulu, terus Iya. baru kita ke Rinjani. akhirnya kita kalau bahasa sananya itu kita liar lah. Artinya tidak resmi sebagai guide. Jadi kita liar. Karena sudah kita resmi, tidak dapat tamu dalam sekian bulan itu, ya otomatis kan pengeluaran terus. Oh, enggak ada masukan. Ada sih cuma gaji, tetapi kan kalau kita mau lebih kan dia harus lihat kinerja kita, bagaimana tamu kita dapat, berapa tiket yang kita jual, kan begitu. Akhirnya liar lah saya, lebih bebas. Nah, di sana saya coba paginya kita kalau sudah mulai tamu-tamu sarapan, kita kelilingkan di pinggir-pinggir pantai itu sambil menawarkan program. Kita ambil dari hotel-hotel, ada buku-buku hotel itu kita ambil. Siapa yang mau kesini, kita tawarkan apa rencana hari ini. Semua tamu yang di antara semua tamu itu kadang-kadang ada satu atau dua orang yang tertarik dengan hal-hal yang kita tawari kan. Yang namanya kita jualan. Oke. Ketika kita menjual baju, walaupun misalnya kita sering tawari dia, kadang-kadang ada juga yang tertarik. Oh saya mau yang ini, saya mau. Nah, lewat situ ada tamu dari Inggris waktu itu pertama kali. Nah, dari Apa Inggris. yang Anda tawarkan? Rinjani langsung. Saya tawarkan ini dia yang nunjuk langsung. Kalau Rinjani berapa? Dia yang langsung. Karena kan di mapnya itu sudah jelas program. Ada yang tur Lombok, ada yang ke shop trekkingnya Pusuk. Oke. Tapi Pusuk Lombok Barat ya, Oke. bukan Pusuk sini. Ada yang Rinjaninya, yang summitnya, Langsung summit. Oke. Ya. Dan waktu itu dia nunjuk Rinjaninya. summit. Oh, berarti tamu kedua Anda langsung Rinjani. Rinjani. Oke. Nah, itu pertama kali saya bawa tamu dari Rinjani, ke Rinjani. Dan Anda hanya punya pengalaman ke Rinjani baru satu kali? Waktu SMP, iya. Oh, oke. Kalau ke Senggigi enggak pernah punya Nggak pernah punya pengalaman. Oke, itulah. Memang rencana Tuhan luar biasa. Terus? Nah, akhirnya ya kita bawa. Dan Anda pede? Oh pede, ada teman saya juga itu, karena kan sudah lama kita bergaul di sana kalau di Senggigi. Oke. Kalau di situ juga sudah banyak Iya, teman tapi kita. maksud saya kan Anda enggak terlalu mengenal Rinjani karena Anda baru datang ke sini sebagai anak-anak saja. Iya. Anak-anak amatiran lagi kan? Iya, iya. Tetapi ada kan guide-guide senior itu yang kita ajak. Oh, jadi Kan Anda kita harus pinter juga kan, Oke, oke. biar tidak dibilang bodoh kan ketika Iya. nanti dia kecewa kan. Dan kebetulan tamu yang saya bawa itu 5 orang. Masih muda-muda ya, sekitar umur 20. Dan Anda sendiri 30. usianya berapa waktu itu? 2008 itu saya kalau dikurangi 1979 berapa? Anda 79? Ya saya 79. Dan Waktu sekarang 44 kan? Oh, 19 tahun ya? Ya, sekitar umur 20... 30-an lah kayaknya. 20-an. 20-an. 24? 34 kayaknya. 2008. Oh, 2008. Oke, ya. Ya. Nah itu. Ya kita bawa berdua. Nah, bawa trekking. Nah, perjalanan, nah memang indah juga perjalanan ke Rinjani pada waktu itu kan kita bangga nih. Tumben saya bawa tamu ke Rinjani.
Kita porter sudah siap di sini kan. Dan sudah langsung deal dengan harga itu kan? Sudah ada di. Oke. Nggak perlu kita jelaskin. Oke. Berangkat. Jadi di perjalanan ini yang namanya kita prawisata itu harus menjelaskan semuanya, hal-hal. Bahkan di situ lebih banyak kita berbohong daripada jujur kita. Jadi Anda akhirnya banyak mengarang. Oh, banyak mengarang cerita, berdongeng. Kita harus Karena berdongeng. Anda sendiri nggak terlalu kenal kan? Ya kan pertama kali bawa tamu. Oke, baru ke dalam karir atau dalam pengalaman Anda baru yang kedua berarti ini. Kan? Iya. Sudah SMP Setelah SMP. yang amatiran itu. Iya. Yang kali ini amatiran atau profesional? Kalau sekarang ya Masih amatiran. Profesional. Oke. Seret dulu kopi. Waktu itu 3 malam 2 hari kan biasa. Waktu itu. Iya. Dan ke Summit. Ke Summit, tapi saya enggak ikut. Hanya sampai rim. Hanya lagi kalau sampai rem dia yang naik. sama temen yang satu ini, kayak senior Nah, ini. lalu apa sekarang ceritanya? Begitu perjalanan, kan dulu ini enggak kayak gini Sembalun ini. Ya. Asri masih dingin. Tradisional kampung Yanggong. Betul. Ketika kita masuk, sudah masuk di hutan itu menggigil kita. Tapi kalau sekarang, Ya, saya hanya pakai kaos kemarin. ya. Itulah perubahannya. Nah setelah itu perjalanan, setahu saya, Ini jalan tanah nih. yang ya depan kita setahu nih. saya ini yang di depan Nusantara ini, kita mulai jalan dulu dari sini. Lah memang ini aliran air Iya. dulu dan berdebu Iya. sangat berdebu. Saya juga pernah naik tahun Kalau sekarang sampai di sana sudah pakai. ini jalan raya ini pintu masuk TNGR ini masih jalan setapak. Iya, dulu. Itu sebenarnya aliran air juga air hujan Iya. kan. Itu yang- Nah jadi akhirnya jalan lah. Dan apa Anda ceritain ke Jadi saya cerita ke pertama, hal-hal mistis yang ya Anda kenapa dinamakan Rinjani. ceritain? Oke. Sebenarnya boleh kita rubah Rinjani ini, karena kan siapa sih yang memberikan nama Rinjani? Tapi versi Anda akhirnya yang muncul Iya sih, jelas sih. ke Tamu. tamu itu. Dan mereka percaya. Dan tetap mereka percaya. Oke. Tetap mereka percaya. Karena kan kita yang punya tamu. Oke. Jadi misalnya begini. Kalau kita punya tamu misalnya datang ke rumah ini. Datang ke rumah dan dia tidak pernah mengenal tempat kita. Apapun yang Anda akan ceritakan, wajib dia akan percaya. Dan dia tidak mau mendengar apa cerita tetangga-tetangga. Dia tidak mau walaupun kita berbohong. Itu dia enaknya orang-orang bule ini. Oke. Akhirnya kita bawa sampai di pos 1, biasa istirahat. Kita ngopi, masih Asri. dingin. Dan ngopi. pos 1 waktu itu masih ada air. Tetap masih ada. Sekarang sudah nggak ada. Sekarang ya kadang-kadang mau kita bikin hotel di situ sekarang. Oke. Kalau kita bikin hotel di situ villa. Nah, begitu sampai di pos 3 mau nanjak di Bukit Penyesalan itu. Di sana saya istirahat. Saya waktu itu kebelet hajat lah. Hajat. Ya enggak mungkin saya hajat di dekat mereka kan. Oke. Jadi agak menepi lah nyari tempat lah. Ya kebetulan ini sudah jam 9 malam. Oke. Dingin lagi. Hmm. Ya kita sudah menggigil keadaan hajat. Tiba-tiba kok spontan. Nah tapi ini saya tidak tahu apakah dia suara angin kah. Tetapi ini kan kita di kali itu. Kan banyak batu di situ. Di kali itu saya larinya kali di sanaan, tamu saya masih di sana sambil ngopi-ngopi lah. Sekitar berapa meter dari tenda tempat Anda itu? Kita tidak pakai tenda, hanya istirahat ngopi saja. Oh, tapi kan 9 malam. Jam 9 malam Iya, Anda belum pakai tenda. kita ngecampnya di pos 4. Jadi sebelum kita naik ke Pelawangan. Cemara Seribu itu. Iya, iya. Nah, ada tempat ngecamp dulu di situ, tapi enggak luas. Oke. Hanya cukup 2-3 tenda lah. Akhirnya saya tidak tahu apakah itu suara angin atau suara orang atau suara, tapi bukan selak, karena saya tidak yakin selak ada di gunung. Mhm. Ya paling jin lah.
Itu suaranya kayak angin mendesas. Kaget saya. Padahal senter ini tetap dia nyala. Tapi senter kita dulu bukan senter kayak gini. Tahu Anda senter baterai yang Iya, iya. Yang, ada putih dia kan Oke, yang besi. dari yang dari besi. ya. Setelahnya apa lagi hal-hal yang di luar nalar lah? Ini kalau sama bule Inggris ini hanya itu. Tetapi ketika saya bawa tamu lagi sebelum di antara pos 3 sama pos 4 saya pernah dilempar itu batu Oleh monyet. Nah, saya tidak tahu malam permasalahannya. Tendanya yang dilempar. Kita yang jalan itu kayak kerikil itu. Saya bilang gitu. Loh, langsung begini kepala saya. Tamu kena? Enggak sih. Wah, hanya Anda yang kena. Hanya saya yang dilempar, tapi pakai kerikil pasir kecil itu. Saya tidak tahu siapa dia yang melempar. Kan kita tidak tahu, kita di malam. Atau ada kemungkinan sebenarnya di atas tebing itu ada babi lagi nyari, Atau angin yang bawa. atau angin yang Enggak ada babi di sana, kecuali di bawahnya. ya, atau ada angin atau apa. Ya. Reruntuhannya ditiup angin lalu kena Anda. Iya, itu sih. Kemungkinan itu. Kemungkinan yang sebabnya kalau saya dalam tidak tahu sudut pernah suara, merasakan. Yang paling serem mana setelah itu? Yang pernah Anda? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Saya enggak pernah ketemu sampai sekarang aja. Kemarin Berarti hal-hal mistis yang diceritakan itu sebenarnya nggak ada kalau begitu. enggak ada. Kemarin kan saya naik kemarin Nah, sama kita rombongan sebagai profesional atau bang profesional sih. Langsung kita waktu itu sebagai amir mereka. pimpinan grup Iya, paling senior paling senior Oke. dan paling pengalaman. waktu itu. Waktu itu ini kemarin bulan-bulan 6 ini. Oke, terus? Itu bahkan 17 orang, enggak ada yang kami temukan apa. Karena apa? Ternyata saya ingat waktu Pelunggu dulu itu. Ingat waktu kita ke Pepadak Aik Pahit dulu itu? Yes. Saya masih ingat itu. Ketika Anda bepergian, berdoalah. Nah, jadi saya baca itu. Doa ketika kita mau pergi, biar kita dijaga dari atas, dari bawah apa. Itu yang saya baca di kandang sapi. Kita lewat Oh ya, kandang. berarti pengalaman Anda sebenarnya tidak banyak yang Nggak ada yang ekstrim-ekstrim kalau saya. ekstrim, yang apa Yang mitos. mitos Yang dengan mitos-mitos. yang ngeri-ngeri nggak ada. Oke. Nah, sebaliknya saya pernah 2-3 kali mengalami Anda nak nanya saya. Sebentar dulu, makanya saya belum selesai saya. Oke. Seret kopi dulu. Nah, karena terus terang kenapa saya, artinya bukan saya tidak yakin dengan hal-hal gaib ya Ustadz ya, tapi karena saya tidak pernah alami atau memang dia takut mereka sama saya gitu, sehingga saya tidak Seperti mengalami. setan yang takut sama Umar. Begitulah, itu saya tidak pernah mengalami. Nah, lalu bagaimana dengan Anda? Pernah Anda mengalami hal-hal seperti ini? Misalnya ada dia yang berubah, kalau dulu cerita orang kayak bembek sudah dikupas, digantung ketika kita jalan midang. Ada hal-hal seperti itu di sana. Begitulah. Saya waktu itu, dan ini pengalaman ini saya lihat dan dengar. Jadi bukan saya saja yang mendengar, tetapi teman saya di mendaki itu yang mendengarnya. Jadi kita melihatnya. Ada satu kejadian di mana saya berdua yang melihatnya, mendengar suara itu. Lalu ada kejadian di mana kita bertiga melihat itu, dan ada kejadian di mana saya sendiri mengalaminya. Nah, jadi waktu itu kita naik lewat jalur yang sebenarnya tidak biasa dilakukan. Jadi dari jalur di Luluan itu. Selatan. Luluan antara begitu kita lewat Kokopote yang sekarang kita naik. Nanti dia akan ketemu dengan jalur dari Santong itu di tengah-tengah hutan itu. Nah, sekarang kalau tidak salah itu jadi perkampungan Bali di sekitar. Iya. Nah, jadi kita naik di sana, dan ini bukan jalur resmi, bukan jalur umum juga. Ini lebih banyak digunakan oleh para peziarah lokal. Atau pemburu? Iya, pemburu dan para peziarah lokal waktu itu. Saya tahu persis kalau ada kelompok-kelompok tertentu di masyarakat Lombok itu yang punya Ziarah. kepercayaan melakukan ziarah perjalanan suci ke
ke situs tertentu di Gunung Rinjani. Bahkan belakangan kemudian itu ditarik seperti ini akhirnya dikaitkan dengan agama Islam. Bahkan ada yang kemudian oh ya cukup naik haji itu ke Gunung Rinjani. Ya. Nah, ya. Jadi ada kelompok yang saya lihat lebih kental keadatannya, adat, kemudian ada yang sedikit adat bergeser diasimilasi dengan agama. Bahwa perjalanannya sekarang menjadi perjalanan suci tapi berbau agama dengan terminologi agama. Tapi sebenarnya masih dalam itu adat tadi itu yang mendorong mereka ke sana. Nah, di tengah jalan waktu itu ini kejadian tahun sekitar 2000 ya. Sekitar tahun 2000. Ya, itu tahun 2000. Jadi sekitar berapa? 23 tahun yang lalu. Berarti masih sih asrinya itu juga. Ya, sangat asri waktu itu. Jalurnya juga sangat tidak meyakinkan karena hanya berupa elesan saja itu. Nah, karena kita tidak ada satupun di antara grup itu, kami berlima waktu itu tidak ada satupun orang yang pernah lewat jalur itu. Oh, berarti Dan saya sendiri yang paling senior, saya amirnya waktu itu. Tetapi saya punya kepercayaan diri, sama seperti Anda lah. Saya punya kepercayaan diri. Akhirnya pendakian itu saya juluki Mbilaluk Rong itu. Ya. Mbilaluk Rong deh. Mana sih anaknya. Jadi ya kita hanya mengikuti jejak-jejak manusia saja kan waktu itu. Nah, kita kemalaman di hutan. Itu hutan kedua setelah dari pemukiman itu. Kita ada sabana sedikit, lalu hutan, masuk lagi ada sabana, hutan lagi. Nah, itu hutan kedua, kita kemalaman. Akhirnya saya putuskan nginep. Dan kita nggak punya ide apapun tentang di mana mencari air waktu itu. Kita nggak tahu di mana. Yang jelas ngecamp di situ. Ngecamp di situ malam itu. Saya putuskan ngecamp di situ. Itu sebenarnya seperempatnya bunuh diri itu karena air tidak tahu, air ada. Kita nggak tahu waktu itu. Lalu bagaimana situasi lingkungan waktu itu kan? Apakah di sini aman atau tidak? Ini jalur binatang buas itu kan kita nggak tahu. Iya. Lalu tapi saya hanya bermodal itu saja, keyakinan bahwa salah satu cara untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di gunung itu ya bikin api unggun itu. Iya. Untuk mengusir binatang buas. Oke, saya bikin api, lalu karena tenda kita kecil waktu itu, kita putuskan supaya ada yang gantian caranya tidur. Nah, berarti sambil menjaga api itu tetap nyala. Nah, saya mendapat giliran pertama. Berdua sama teman itu. Ibnu Khaldun namanya. Jadi kita tidur di luar di api itu sambil kaki kita diangetkan ke arah api. Saya tidur begini, berbantalkan kayu. Wah, berarti primitif lah. Ini sangat memang itu. Lalu dalam kondisi setengah sadar, saya mau antara mau tidur atau tidak, saya mendengar suara banyak orang yang mau lewat. Suara banyak lewat dengan sambil dia berbicara. Terus sambil seperti orang lokal yang bawa berbekal genceng, panci yang beradu satu sama lainnya. Jadi kedengar seperti besi, logam yang beradu dengan besi. Lirik-lirik, letak-letak gitu. Ting-ting. Kemudian mereka berbicara satu sama lainnya. Ramai sekali. Saya mencoba menajamkan pendengaran saya. Ada orang mau lewat. Ini bahasa apa ini yang mereka pakai? Saya mau identifikasi ini dari desa mana. Dari bahasanya. Begitu saya mencoba dia dekat saya dan mengatakan tabe, permisi. Oh, tapi tabe. Saya kira dia pakai bahasa Ibrani. Enggak. Tabe itu kan bahasa Sasak. Enggak, sebelum dia mengucapkan tabe itu perkiraan. Saya belum tahu, makanya saya nggak punya ide. Yang saya jangan dia pakai bahasa Ibrani atau bahasa pakai Ibrani atau pakai bahasa Prancis lah mungkin. Sanskerta, kita nggak tahu. Lalu saya bilang, sila. Sambil saya berdiri bangun. Tapi kok tidak ada orang? Hanya itu aja, hanya tabeknya aja. Iya. Jadi orangnya. Iya. Saya kata tabe, kemana orang yang banyak itu?
Akhirnya saya tidur lagi, begitu lagi kejadiannya. Sampai 3 kali. Dan teman saya itu juga begitu, kata Sila. Akhirnya kita masuk ke dalam. Takut. Takut. Kamu dengar? Iya, saya dengar kata dia. Oh ya, kalau begitu ini jin. Suruh baca ayat kursi macam-macam. Akhirnya enggak ada gangguan sampai pagi. Nah, kejadian lain di Segara Anak waktu itu. Segara Anak itu masih hutannya lebat waktu itu. Ya, kalau dulu ya, betul. Ya, habis Anda terbang kan. Kalau pendaki-pendaki amatir seperti Anda ya menebang kayu-kayu, satu kayu dua. Nggak boleh itu ya. Waktu itu saya lihat, tapi bentuk siluet. Oh ya. Sambil dia merokok, seperti orang lagi mancing di pinggir. Kayak lukisan. Pernah Anda lihat lukisan yang orang tua Dan lagi banyak. Dan dia kalau saya waktu itu, jangan-jangan orang Sembalun ini yang datang mancing. Oh iya. Sambil mereka berbicara, itu jelas kita lihat di Iya. siluet. Tapi begitu kita sender, nggak ada itu. Oh, berarti jangan-jangan Anda juga termasuk pawang jin, sehingga sering melihat jin. Kemungkinan mereka sebenarnya tertarik sama saya, cuman Atau mungkin atau merasa kalah saing. bisa Dengan jadi ya. kehadiran kita waktu itu, ya. Atau ada darah jin yang mengalir di darah Anda mungkin kan? Kemungkinan. Kemungkinan. Ya, mau darah golongan B. Iya. Ya, dan malamnya juga saya juga pernah bertemu dengan kelompok-kelompok orang-orang yang melakukan ritual, bikin cari-cari jimat, Ya. bikin senjata pusaka. Iya, nyepuk keris lah apa Iya, kan. Tapi akhirnya dengan maraknya kunjungan wisata, kunjungan orang-orang yang ke Gunung Rinjani, jadi saya kira akhirnya kita mengetahui bahwa yang menjadi khalifah pemimpin bumi ini manusia. Iya. Jadi mana dia yang hal-hal yang kita takutkan itu, yang sifatnya astral, yang mitos-mitos itu dengan sendirinya terbukti bahwa ya cuma mitos. Iya. Ya. Ya, jadi begitu saja sih podcast kita. Jadi ternyata semuanya cuma Mitos. Belalu roh. lalu orang. Oke, itu guys podcast kita bersama Om Sugiman. Terima kasih. Sama-sama.